Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anandaku yang soleh dan soleha, Umi ingatkan kembali, jangan lupa untuk tetap beribadah pada Allah dengan menjalankan sholat 5 waktu dan juga mengamalkan sunnah-sunnah lainnya, ibadah sunnah-sunnah lainnya seperti sholat duha, zikir pagi, dan zikir sorenya. Baik, hari ini kita akan membahas materi IPA, yaitu tentang penerapan sifat-sifat cahaya. Anakku yang soleh dan soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi ini secara sempurna. Salah satunya yaitu Allah menciptakan cahaya yang paling besar, yaitu matahari. Nah, anak soleh, cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik. Cahaya merupakan energi yang sangat penting untuk kita semua. Semua makhluk di bumi ini tanpa terkecuali. Anak soleh dan soleha, semua makhluk di muka bumi ini memerlukan cahaya agar kehidupan berjalan sempurna. Baik itu hewan, manusia, ataupun tanaman, kita semua membutuhkan cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan juga lilin. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan juga lilin. Anak soleh, cahaya berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, cahaya ini memiliki sifat-sifat tertentu, antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan juga dapat dibiaskan. Umi ulangi, sifat cahaya yaitu merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan juga dapat dibiaskan. Baik anak soleh dan soleha, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika anak soleh dan soleha melihat cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu ataupun jendela. Nah, merambat lurus, sifat penerapan cahaya ini juga dapat ananda lakukan dengan cara percobaan, yaitu menggunakan bahan-bahannya 3 karton yang sudah dilubangi sejajar dan juga sebuah lilin yang diletakkan di atas meja. Nah, ketika anak soleh, ketika karton ini diletakkan secara sejajar dengan lilin, maka anak soleh bisa melihat dari cahaya lilin tersebut. Akan tetapi, ketika salah satu karton ini digeser, maka anak soleh tidak dapat melihat dari cahaya lilin ini. Nah, percobaan sederhana ini dapat anak soleh lakukan di rumah masing-masing. Umi ulangi, ketika ketiga karton ini diletakkan secara sejajar dengan lilin, maka anak soleh dapat melihat dari cahaya lilin ini. Akan tetapi, ketika salah satu karton ini digeser, maka anak soleh tidak akan dapat melihat dari cahaya lilin. Boleh ananda coba di rumah masing-masing. Nomor 2, menembus benda-benda bening. Anak soleh, segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya.
seperti plastik, mika HP yang bening, kaca, air jernih, dan juga botol bening. Nah, anak soleh juga dapat melakukan percobaan sederhana dengan menyiapkan sebuah senter, sebuah gelas bening, dan juga di depannya diletakkan papan atau di depannya ada papan. Nah, ketika anak soleh menghidupkan senter, maka anak soleh dapat melihat bahwasanya cahaya itu menembus botol atau gelas bening dan menyinari papan tersebut. Umi ulangi, ketika anak-anak soleh dan soleha menghidupkan senter, maka cahaya dari senter ini akan menembus gelas bening ataupun botol bening dan akan menyinari papan tersebut. Hal ini bisa atau boleh Ananda lakukan uji coba di rumah masing-masing. Lanjut ke nomor 3, yaitu dapat dipantulkan. Nah, anak soleh, cahaya ini juga dapat dipantulkan, yaitu ketika suatu benda terkena cahaya. Cahaya tersebut akan mengenai benda dan juga akan dipantulkan. Tahukah anak soleh dan soleha, pemantulan cahaya ini dibagi menjadi 2, yaitu pemantulan secara teratur dan yang kedua, pemantulan secara tidak teratur. Pemantulan secara teratur anak soleh yaitu ketika cahaya mengenai permukaan benda yang memiliki permukaan yang rata. Umi ulangi, cahaya dapat dipantulkan secara teratur apabila cahaya itu terkena permukaan benda secara rata yang memiliki permukaan rata. Contohnya yaitu ketika anak soleh sedang bercermin. Nah, ketika kita sedang bercermin, maka pemantulan yang terjadi yaitu pemantulan secara teratur. Sedangkan secara tidak teratur yaitu ketika cahaya terkena permukaan benda yang kasar atau tidak rata, seperti tembok, kayu, batu, dan juga tanah. Baik anak soleh dan soleha, kita lanjutkan ke pembahasan nomor 4. Dapat dibiaskan atau dibelokkan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui 2 medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan rambat. Hal ini dapat kita lihat ketika melakukan percobaan sederhana, yaitu anak soleh bisa menyiapkan sebuah gelas bening yang diisi air dan juga sebuah pensil yang dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air tersebut. Maka apa yang terjadi anak soleh dan soleha? Yang kita lihat adalah pensil yang kita masukkan ke dalam air ini terlihat seperti patah dan juga terlihat lebih besar. Nah, ini penerapan sifat cahaya yang keempat, yaitu dapat dibiaskan atau dibelokkan. Anak soleh bisa melakukan uji coba sederhana ini di rumah masing-masing. Bila kita lihat, setelah pensil ini dimasukkan ke dalam air, maka akan terlihat seperti patah dan juga terlihat seperti lebih besar. Nah, selain hal ini, penerapan sifat cahaya yang dapat dibiaskan ataupun dibelokkan ini dapat juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika anak soleh melihat ikan di akuarium yang terlihat lebih besar dari dekat. Ikan di akuarium yang terlihat lebih besar dari dekat. Yaitu selanjutnya, ketika kita melihat kolam atau sungai jernih yang akan terlihat dangkal. Selanjutnya,
Anak soleh juga dapat melihat bintang dengan teropong, melihat benda kecil dengan mikroskop. Baik anak soleh dan soleha, kita bahas pembahasan yang ada di LK. Yang pertama, tuliskan macam-macam sumber cahaya. Baik, di penjelasan di awal tadi sudah Umi sampaikan, dan juga di LK sudah ada jawabannya. Nomor 2, tuliskan cahaya aktivitas. Kan bagi aktivitas kan anak soleh manfaat cahaya aktivitas. Yang ketiga, tulis cahaya. Yang keempat ini, anak soleh